Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini jumpa lagi ya dengan saya Mas Fer. Gimana pagi ini udah ngopi belum? Udah ngerokok? Nah, ini kita lengkap ini teman-teman. Ada rokok, ada kopi, ada rokok, juga ada cemilan berupa laler. Laler crispy teman-teman lagi. Ini bahan-bahan laler kita teman-teman. Oh, kayak gila. Oh, ini laler crispy. Ini nanti bahan untuk laler crispy teman-teman. Nah, untuk pagi ini biar agak ringan kita bahas kandang aja ya teman-teman ya. Nah, kita bahas kandang laler teman-teman. Enggak ya teman-teman ya. Kita memang di sini tuh ada KPR untuk laler, terus untuk tikus-tikus juga banyak, burung-burung perkutut. Ya di bawah lutut burung perkutut gitu. Lah, juga ada ini teman-teman. Kebersihan dari sarang laba-laba ini teman-teman. Nah, inilah loh. Wakeh di situ malah koyok KPR. Jan wakeh saiki derisi sesukno wis ngetokke nganu pondasi batu pertama ya teman-teman. Nah, untuk pagi ini tadi sekedar informasi saja bahwa saya pagi ini sudah menjadi petani teman-teman ini. Ini udah menjadi petani loh, tenanan ini. Dari petani saya ini udah mulai gerakan menanam indigo vera dan 1000 rumput penghijauan nih teman-teman. Jadi kita jangan sampai urun sebagai orang yang melakukan penggundulan itu loh teman-teman ya. Nah, ini sekedar informasi saja kalau saya sekarang ini selain jadi peternak saya juga sudah menjadi petani per hari ini teman-teman. Nah, itu. Iya kok tadi omong ke. Oh iya, ini tadi kita bahas kandang teman-teman. Nah, kalau di sini kita pakai yang mudah-mudah aja ya. Kalau kandang laler tadi kan udah di sana, kandang laba-laba juga sudah ada di sini, tikus juga sudah ada. Include berarti di sini itu full service, include kamar mandi di dalam. Nah, itulah gitu. Rokoknya tapi harus mati. Lincah apa orang gue ilat iki. Oh bahaya ini gak karung rokoknya soalnya ilat iso pencilaan ngalor gitu lho teman-teman. Biayaan. Gila teman. Ini durung mlaku lek wis mlaku kita bully aja. Nah, untuk itu selingan dalam pembulian ini kita akan membahas kandang domba. Nah, penak-penakan ini enteng-entengan aja gitu. Kandang domba ini yang pertama adalah kita bahas pokok-pokoknya saja. Yang pertama adalah atap gitu. Kenapa toh domba ini butuh atap gitu? Ini untuk melindungi beliau dari cahaya matahari, sinar UV teman-teman ya. Loh, bilang kok nak gawe apa sunblast iki kok sunblast apa? Sunroof. Oh, sunblock deng ya. Lah gawe sunroof ya ngentek-enteki sembarang-barang tek iki ulutok kene. Terus entek rong gendul bendino. Punjul rong tong, rong kontainer barang. Nah, ini kita harus ada atap untuk melindungi beliau-beliau ini dari paparan sinar matahari. Ini kita lihat teman-teman. Ini cikal bakal badeglek ini. Delok, sikil ra nyapa-nyapa dioklek-oklek itu loh. Ya Allah, ini kita doakan semoga cepat sadar teman-teman ya. Semoga cepat kembali ke alamnya itu. Oh iya. Wis gak usah sentral sih. Lah ini teman-teman ya. Kita bahas kandang. Yang pertama adalah atap, satu untuk melindungi dari paparan sinar matahari yang jahat gitu. Kalau yang baik kita masukkan gitu. Yang baik-baik kita masukkan, tapi kalau yang jahat kita ini yang baik kan sedikit ini kita masukkan ke sini. Tetap perlu ada cahaya, tapi jangan sampai menyinari seluruh dunia itu. Jadi dunia kandang ini maksudnya itu. Terus kemudian selain menghindari dari itu juga melindungi dari hujan batu es. Nah, hujan air pun juga mereka kasihan nanti mereka bisa katuan. Ya ngentek-ngentek air dryer itu nanti lah mereka sampai katuan. Mau jaluk sampo, jaluk krimbat dan sembarang barang. Intinya komponen pertama adalah atap. Gitu. Atap ini awal untuk melindungi mereka untuk berteduh setiap hari. Saya terus ya nek mau video bengak-bengok. Coba tak oklek-oklek loh. Nah, ini ya atap untuk melindungi itu. Terus yang kedua, atap ini hanya bisa berdiri dengan kita wayak iki lagi lawa bireng iki lho. Lambemu nek tembonge iki ndang mangan kono. Kuwi lah nek ngono akeh kok mesti biayaan ngono to cangkeme iki. Lah ini teman-teman ya. Alah karepmu rek. Ini aja ya kita. Atap. Selain atap, kita juga membahas
atap ini harus ada cagak. Lah cagak ini kita menggunakan intinya sembarang teman-teman, yang penting iso nyonggo atap ngono lho. Aku teman-teman njaluk sing mesti njaluk sing spek istimewa. Padahal minus pemakaian gitu. Lah itu lah teman-teman. Intinya bar atap tadi adalah tembok keliling atau pagar teman-teman. Ini pagar luar bisa, kalau belum ada ini kan dibuat dari zaman batu teman-teman, dari PT Canthropus aurochtus itu. Tapi sangat perlu untuk melindungi domba ini dari predator dasireng teman-teman, termasuk sing iso gawe ondo ngono lho. Kuwi bahaya kuwi predator ngono kuwi. Intine kuwi. Iso di kanibal di tempat loh soalnya. Sonduki itu malah bahaya loh teman-teman. Psikopat banget loh. Bar di predator, lek langsung dimakan ndak apa-apa ya toh. Diblekrek sih, dikuliti, disunduki, dibacoki, dioklek-oklek, dipeteli loh. Malah psikopat pol loh kuwi. Bahaya loh teman-teman dengan predator yang semacam itu. Dan makanya perlu adanya tembok-tembok ini, kalau perlu kita tambahi dengan ranjau darat, drone, ya toh, sengatan listrik 10 juta volt. Terus selain itu kita pakai kolam buaya di situ, jadi aman, predator itu aman. Tiba-tiba malah boyone munggah rene. Boyone sing nge video iki malah tiba-tiba. Tapi sing insap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini teman-teman kita kembali lagi ya. Tadi telah terjadi kematian. Kematian teman-teman, tapi alhamdulillah ini sempat diselamatkan. Mic-nya mati ya teman-teman tadi ya. Ini ya. Tadi kita bahas apa ya tadi? Buaya. Itu. Buaya sama Pak Ayah teman-teman. Enggak ya, ini tadi kita membahas tembok. Komponen-komponen kandang kita membahas tembok. Lah, kemudian ada apa lagi? Kemudian adalah tempat atau kandangnya. Kita bahas kandangnya sekarang. Kita bahas kandangnya. Nah, kandang ini kita ada dua macam teman-teman ya. Ini adalah kandang kalau saya pribadi untuk ukuran itu minimal pakai ukuran 2 meter ini untuk lebarnya. Untuk lebar di sini memakai ukuran minimal 2 meter. Kenapa? Karena ketika domba ini sedang makan di sini, nanti dia iso simpangan itu loh teman-teman. Contoh gue makan di sini ki enek gon untuk simpangan, jadi giwira-wiri untuk lalu lintasnya masuk satpam, lalu lintasnya teman-temannya ini loh. Lah ini minimal 2 meter. Kalau panjang kandang ini dengan panjang palungan ini harus sama. Jadi kita harus hemat teman-teman. Jadi ini kan ada 6 meter ya toh. Lah 6 meter ini harus sepanjang palungan. Karena kenapa? Ini untuk memudahkan penghitungan. Misal untuk 1 meter ini bisa diisi dengan 3 ekor domba. Jadi misalnya kita ada kandang dengan panjang 10 meter, itu palungannya juga harus 10 meter. Itu nanti akan bisa menentukan jumlah isinya. Kebak wih. Nyetrum pokok wih enggak? Lagi ubah-ubah karpet teman-teman. Lah kayak ini kayaknya multifungsi, nanti membuat laundry karpet barang teman-teman di sini. Nah, jadi nanti akan mempermudah untuk penghitungan. Selain nanti di sini memudahkan penghitungan pakan, memudahkan penghitungan jumlah, estimasi jumlah, kebutuhan dan lain-lain. Jadi ini tadi ya. Ini kalau ukuran sendiri kita pakai ukuran yang standar saja, pakai 45 cm. Sampai sini tuh 45 cm ya. Jadi ini domba ini yang gede-gede ini lek iso jangan sampai mancik pas mangan. Kalau mancik bisa mengakibatkan broyong. Broyong itu ini metu jebol gitu Pak, beledak, belang gitu. Itu namanya broyong. Itu terutama untuk domba-domba dewasa. Jadi dia sudah sampai pancian. Lah selain itu juga terlihat tidak anggun teman-teman. Nah itu loh, mosok wedok pencilaan gitu. Tidak anggun, kalau lanang paling ya metau wengkreng ini lah iso. Mangane karo metau wengkreng ini rokokan kopi entek 15 cangkir. Mulai bedegelen ra iso metu ngising-ngising watu gitu. Nah itu teman-teman ya. Terus kemudian untuk pagar sendiri di sini karena domba ini tipe-tipe hewan yang tidak suka pencilaan dan kakan pola.
ini kami cukup menggunakan ukuran 75 cm teman-teman ini 75 cm karena memang domba ini tidak pencilaan teman-teman. Ini pagernya 75 cm. Nah ini jadi sangat mudah untuk pembuatannya, dan terus dibuat miring gini tok, seret gini, jadi akan hemat kayu. Wah itu lah teman-teman, terus gak usah indah-indah, yang penting kita fungsi ya ini. Nah untuk bagian depan, untuk geladak ini, kalau nanti pengen punya geladak ini harus searah dengan wadah pakan. Ini harus searah dengan wadah pakan ya, biar nanti kenapa? Ini dombanya tidak kepleset. Kalau kepleset di sini dulu pernah terjadi tragedi kepleset nganggur. Itu bar kepleset, ini sikil ya, kepleset set, terus ditarik tek, sikil mancep di kayak gini. Akhirnya tarik sikilnya potel teman-teman. Dioklek-oklek, diamputasi teman-teman. Di rumah sakit Sutomo kono. Hongkong kono teman-teman. Nah itu tadi. Ini geladak harus searah dengan wadah pakan untuk menghindari kemelesetan. Terus di sini juga kita ada pelindung penutup di sini agar tidak kepleset ke bawah. Ini gak iso, iya. Iki genah ya. Itu. Jadi fungsinya yang pertama kayak mau yang jelas komponennya atap, pagar luar, pagar dalam. Ini untuk sekat-sekatnya. Sebenarnya ini dicampur sangkun mak beleng di sini nggak masalah. Nah cuma ini kan memang kita ada klasifikasi. Nanti ada adik-adik yang belum sempat menerima pelajaran, nanti kan bingung. Jadi ini yang di sini ini semester 18 kalau nggak salah. Kalau yang di sini semester 7,5 itu. Jadi aman ya teman-teman, ini untuk klasifikasi dan mempermudah kita sebagai peternak itu enak gitu loh intinya. Apa ya nak arani? Lezat lah, gurih. Pomo kerupuknya kemeripik. Lah nak pomo swara kemeriak gitu, kemerecek, renyah. Nomor uno itu. Nomor uno mamalia jatuh ini teman-teman. Lah itu tadi ya. Dan kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah ketersediaan wadah minum teman-teman. Lah ini kita ada yang semi otomatis seperti itu, kita menggunakan nipple, dan ada yang tradisional drinking teman-teman nih. Mana? Lah ini kan kita ada di sini siluman. Nah itu. Lah kita minuman kita memakai tibo seperti itu, palungan juga pakai itu. Jadi multifungsi ini untuk yang beranak ini ya. Ini kita dolek kan di sini nyelompet nih teman-teman. Lah itu tadi. Terus kemudian adalah apa ya? Terjadinya sirkulasi udara itu tadi. Jadi sirkulasi udara ini dibuat memang seperti ini ya, ruang-ruang terbuka, semi terbuka seperti ini agar udara bisa masuk. Karena memang di sini ada tembok-tembok di sini, sehingga kita menggunakan bantuan kipas angin teman-teman. Ini. Nah kalau nanti di tempatnya terbuka, yang penting angin ini dengan setinggi domba 70 cm ini tidak bisa masuk, gitu aja wes mudah nanti. Jadi ini untuk kandang yang ada di tempat-tempat yang kekurangan angin, jadi perlu bantuan bansos gitu, berupa angin. Diadai sak kilo nih piro biasanya 20.000 boleh 20.000. Gak percaya dajal tukar rokok kayak sebulan nak 20.000 sing surya boleh wis muda lagi. Nah itu tempat minum udah, tempat makan udah, panjang udah, atau kita membuat yang sistem koloni besar seperti ini teman-teman. Lah ini sistem koloni sebesar ini teman-teman. Ini pak bojoku ketok androkan toy kingko piye ya video gak apa teman-teman ya, timbang bococong nanti aku malah bahaya ini. Tiket buka pintu kata sandi ini adalah itu ya soalnya. Nah ini ya teman-teman ya, intinya kita ada koloni besar. Deloke kok kene ben gak ketok bojoku ke. Lah ini jadi kandang wis enek, atap wis enek, terus sing selanjutnya adalah gudang pakan. Nganu wadah pakan cempe dulu. Wadah pakan cempe belum tak bahas. Wadah pakan cempe seperti ini teman-teman. Ini jadi memungkinkan untuk cempe secara apa ya? Secara apa ya? Eksklusif menerima bubur sun. Inilah teman-teman. Jadi induk ini congore ini mlebu sini nggak bisa. Ini kita membuat sistem terowongan Casablanca dan terusan Suez teman-teman. Ya inilah kuwi jajal lemur delok raisa nyonyor. Ayo itu ya. Itu gak bisa.
nggak bisa. Jadi yang bisa hanya tempenya saja. Terus untuk menghindari ketelekan, tragedi ketelekan, ini kita buat seperti ini teman-teman. Ini ada tutupnya dan ini bisa dibuka. Nah itu isinya pakanan. Nah ini tutup nasi. Lihat. Nah itu mudah ya teman-teman ya. Dibuat selubang cempe ini biasanya 12 cm aja sudah cukup. Cek tak edusik teman-teman. Wah, cuwah, wah. Sampai hidung ngawur misalnya kena bocah itu mulai kalungan sempak ya teman-teman. Nah itu tadi. Sekarang kita bahas gudang pakan. Ya. Ini guys, habis lihat video ini kalian sudah bisa membuat kandang, minimal kandang laba-laba tadi lah teman-teman. Oh, isuk disikat, sore gaya KPR. Nah, ayo kita muduk teman-teman. Kita turun. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rodok tunuk-tunuk teman-teman, balung-balungan tuwek. Tapi gak balungan tekek teman-teman. Lah ini untuk gudang pakan kita teman-teman. Lah ini gudang pakan kita. Ini bojoku nah ini teman-teman. Ini untuk gudang pakan ini harus dalam satu naungan. Kenapa? Karena ini nanti akan mempermudah kita untuk mengengkei pakan ini tadi kepada domba-domba menyampaikan. Jadi ini juga di bawah naungan atap perlindungan gitu. Ini perlindungan. Ini jadi kalau kita waktunya ada matahari naik 6 likur atau hujan batu, hujan meteor itu aman, teman-teman. Jadi kita dalam perlindungan. Nah, ini. Jadi ngasih makan ini nanti sore aman di sini, nanti malam aman. Tapi walaupun tidak hujan di sini tetap basah, teman-teman ya. Ini karena untuk multifungsi kandangnya karena dibuat untuk ngubah karpet barang. Permadani, teman-teman, lali ya. Wes ya teman-teman ya. Gudang wes, stok wes kabeh. Terus lah iki lah, kan gak begitu tinggi dah. Iki gak mungkin mencolot iki. Wedhuse iki. Nah, iki jadi ada pemisahan model-model kandangnya seperti ini tadi. Tapi ya gak usah biayaan GWF ini gak usah. Ini khusus Paris Farm saja, teman-teman. Nah, itu. Nyapa tuh kok bayi antar nih. Puteran ngarepe. Nah, ini teman-teman Pak iki ancen bojoku gak iso muter pucukan ini teman-teman. Nak sing iso muter pucuk-pucuk ini aku tok. Yo, cekel sing rapet. Iya. Iki melu munyar soalé. Iki disisut-isik. Terus Cekelono kuwi. Nah, tembakno sik. Oh, cuma delok. Weh, ya semburannya kuncang teman-teman. Jadi istri saya seneng sing modelnya nyemprot-nyemprot melebar gini ya ta, Pak? Ini basah kabeh ini. Ini istri saya tapi. Nah, ini tadi ya. Ki wes iku mau wes. Nah, jangan lupa di kandang ini juga kita harus menyediakan tempat tengok-tengok teman-teman. Jadi kalau kita misalnya ngerokok-ngerokok terus ngoceh sama teman-teman kita memadu padankan visi dan misi peternak Indonesia, itu di sini tempatnya nanti, tempat cangkruk kita. Nah, di sini. Nah, di sini nanti kita bisa membahas apa aja yang terjadi di perdombaan masa kini dan masa yang akan datang dan masa yang sudah dilampaui ya. Enak dah lengkap, lengkap pokoknya. Intinya kandangnya kudu lengkap iku mau. Warung ya enak iki cedok pawon, teman-teman. Ayo kita lihat pawonnya. Kita lihat pawonnya. Jadi misalnya enek weteng-weteng luwe, kita langsung bilang, "Lah itu mae." Mak luwe, mak kopi ya itu loh. Itu emak namanya. Ini ya teman-teman, kamu punya emak enggak? Lah wes beres. Beres apa ya, lengkap ya berarti iki perkembangan. Jadi kembang-kembang ini nanti akan memicu perkembangan kandang kita. Karena ini memang isinya kembang gitu loh. Jadi perkembangannya sangat bagus untuk kandang. Wes beres dan tempat bermain anak-anak. Wes itu tadi iki. Wes beres ya teman-teman ya. Semoga nanti videonya bermanfaat bagi kalian semua. Intinya mudah sebenarnya, beternak itu mudah kalau dengan ilmu-ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat seperti ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dan meluangkan kuotanya sedikit. Walaupun nanti ada acara mabar Mobile Legends, ditunda dulu untuk melihat video ini ya. Wes, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman bosku.